Halo teman-teman, kita dari Java Overland dan Mountain 10 Days. Hari ini kita sudah memasuki hari ke-9 dari perjalanan kita, di mana kita start di Surabaya tanggal 14 Agustus, dan ini malam ke-9. Saya ditemani Ramon, sudah sampai di Ranca Upas di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Kalau kita tahu bahwa perjalanan kita dimulai dari Surabaya menuju ke Solo, ketemu sama teman-teman, ada Adib, ada Wahyu, ada Rida, ada Pak Tato, ada Sugeng, dan teman-teman. Terus kemudian dari hari pertama kita start menuju ke Boyolali. Waktu itu bertemu dengan teman-teman di grupnya Boyolali, dan sebelumnya kita juga sempat bertemu dengan Pak Bambang Waskito, Dirjen Pol Purnawirawan, dan kemudian kita dijamu untuk istirahat makan siang sebelum kita melanjutkan trek ke Merapi dan Merbabu sebagai gunung pertama dan kedua. Dan kita kali ini ditemani oleh Ramon Tungka, teman saya sejak lama, sahabat. Waktu saya ketemu beliau di Iceland itu dia, bukan Iceland lah, ketemunya itu di Pulau Padar waktu itu ya. Saya sebagai pegiat aktivitas luar ruang yang kebetulan bukan hobi lagi tapi gaya hidup saya memang berhubungan dengan kegiatan luar ruang, dalam artian di hutan, di gunung, di laut, di rawa, ketemu keluarga baru yang aneka rupa tapi memiliki frekuensi yang sama, bukan frekuensi di bidang mobilnya tapi frekuensi ketidakwarasannya itu selevel kita semua ini mas ya. Ngopi sih. Oh iya no, masuk dipajang kan mau tak enteni loh. Oke. Waktu itu saya datang bebarengan sama Pak Tony ya. Iya Pak Tony. Gitu. Oke lah. Halo Pak Tony, apa kabar? Amat disayangkan saya nggak bisa ikut di hari pertama karena memang ada kesibukan dan kondisi kurang sehat saat itu. Tapi dengar tadi cerita Mas Taufik tadi dan beberapa kawan-kawan sebelumnya dari hari pertama itu seperti apa kondisinya itu, buat saya tuh killer langsung gitu kan. Lebih kepada akhirnya gimana? Hutan, waduh, wah sayang nggak dari hari pertama gitu loh. Why 10 mountains? 10 mountains in 10 days. Why mountains? Ya. Kenapa mountain? Kenapa gunung? Karena buat kita tantangannya beda. Ini sangat kita persiapkan endurance-nya ya. 10 gunung kisarannya sekitar hampir 800 km. Di situ kita melewati 10 gunung yang memang nggak bisa kita prediksi jalannya kayak apa ya. Mobil dipaksa jos habis gitu kan, tanjakan sampai pakai kilo habis itu kita ganti 4x4 dan sebagainya. Tapi tetap itulah yang kita senang tantangannya. Yang kedua, sebagai orang penyuka traveling atau penyuka kegiatan luar ruangan, ini ditantang untuk menjaga kondisinya tetap prima selama 10 hari di suhu yang relatifly di bawah 15 derajat. Kayak sekarang ini mungkin ini 12 derajat nih. 12 di ketinggian 1751 di Ranca Upas. Ya gitu sih. Jadi dari sekian banyak gunung di sepanjang Pulau Jawa ini terpilihlah 10 gunung yang kakinya akan disinggahi ya oleh kawan-kawan dari Java Overland ini ya. Loh Mas, waktu hari kedua tuh di mana? Hari kedua kita dari Embung Kledung. Embung Kledung itu sebenarnya perbatasan antara Kabupaten Wonosobo dan Temanggung. Di situ kita diapit oleh 2 gunung, yaitu Gunung Sindoro sama Si Kembar ya, jadi double S. Setelah itu kita di hari kedua itu langsung nembak ke Gunung Slamet di daerah Purwokerto. Itu sebagai gunung kelima kita. Jadi target kita 10. Oh, Slamet yang Purwokerto, bukan Slamet yang Pemalang berarti ya? Bukan. Jadi ke Purwokertonya kita ngecamp di Batu Raden. Kebetulan dikasih tempat oleh teman-teman. Apa ya? Apa kan? Jelas ya. Jelas di sana. Malam kabut turun banget, tapi alhamdulillah ya kita anget seperti yang hari ini. Malam ini kita juga bisa mengisinya dengan bakar api unggun, jadi bisa menghangatkan suasana lah meskipun dingin banget. Serunya emang saat kita menghadapi obstacle ataupun challenge ya,
Artinya pada saat kita berangkat dari Surabaya tidak tahu jalur mana yang kita tempuh. Ya istilahnya Sandi Adib bilangnya let get lost gitu kan. Pokoknya kita ketemu sama teman-teman di sana, minta info jalur mana yang bisa dilewati, kita coba masuk sendiri. Kayak kemarin di Banjarnegara kita sempat buka area hutan yang memang udah lama banget nggak dilewatin. Kira-kira yang memang sebelum COVID sebenarnya ada berapa yang memang sudah 1 tahun, ada yang hampir 6 bulan kayak gitu. Tapi benar-benar parah deh gitu kan. Rumputnya sedada orang dewasa kayak gitu kan. Jadi kita masuk hutan kayak gitu, untungnya mobil kita siapin untuk segala cuaca. Artinya dipersiapin oleh teman-teman CB Award waktu saya dengan Mas Lutfi, disiapin kaki-kakinya, disiapin soknya dan sebagainya, sehingga mesinnya terutama ya, karena menghadapi medannya cukup berat, sehingga kita memang benar-benar merasa yakin bahwa kita bisa lihat. Mobilnya Adi disiapin oleh Pak Sony, mobilnya Pak Tony disiapin oleh Mas Sugeng, mobilnya Pak Hadi ini disiapin oleh Mas Wahyu, jadi Aman Garat. Jadi benar-benar siap. Jadi satu mobil yang nyiapin 1 orang gitu. Orang kan pasti bertanya, Mas, selain off-road atau sifatnya overland gitu ya, kalian ini mendapatkan kesenangan apa aja sih? Maksudnya kegilaan apa lain atau hal apa yang bisa didapat ketika melakukan ekspedisinya Java Overland? Ya, adalah suasana camp yang kayak gini. Teman-teman ngobrol, masak tiap pagi gitu kan. Pada saat kita nunggu ada obstacle, kadang-kadang guyonnya juga kebangetan gitu kan. Ya itu aja sih yang bikin suasana itu kangen, dan saya menikmati bener perjalanan ini bersama teman-teman ya. Ada Tablo, ada Mas Adib, ada Mas Sugeng dan kawan-kawan. Wih, thank you. Kalau teman-teman ada berapa nih kamera, Mas? Oke, kamera ini kita dengan support dari Fujifilm. Sama mereka pecinta. Saya diberi kesempatan untuk nyoba. Mereka pecinta off-road X dengan menggunakan kendaraan X50 ya. Siapkan mana memang ini kamera medium format atau baik yang overland maupun dengan touring biasa. Sangat detail karena medium format itu tantangannya adalah sifatnya kalau kita print segede baliho dengan jalan kayak gitu, ini mampu gitu kan. Yang kedua kita pakai bisa saat ini pakai tablo sehingga kita bisa puas itu kita pakai karena itu aja puasanya adalah di menarik. Kurang tahu tanggung malah. Yang paling berat itu ketika di mana? Kalau aku bilang sih paling berat itu Ciwidey ya. Itu sebagai klimaks dari acara kita sebenarnya, karena membuat rekan-rekan pecinta off-road kalau tahu treknya Ciwidey ini kalau musim hujan udah kayak neraka buat mereka. Pada saat kita tanjakan, turunan dan sebagainya itu benar-benar challenging. Main batu, main lumpur, main tanjakan, main turunan, pohonnya rapat-rapat, dan itu semua harus punya teknik tersendiri. Biar apa? Biar bisa kita bawa mobil ini keluar dari jalurnya, gitu kan? Halo? Yang paling challenging pada saat di Ciwidey itu di V. Karena begitu turunannya itu tajam banget, kita harus narik dari belakang. Itu nggak cuma 5 meter, cuman turunannya itu tajam 60 derajat, tapi nukik ya, nukik gitu kan, dan mentok, langsung mentok. Itu kalau kita nggak tarik dari depan juga, dari belakang digandolin gitu kan, dari depan juga kita tarik, mobil kita bakalan nyungsep dan itu akan jadi fatal karena akan pecah dari winch kita bisa pecah atau dan kita bisa kena. Terus kemudian pada saat sebelum turun tuh harus ditarik dulu dari depan, jadi mobilnya kayak diayun. Ya, diayun gini, jadi turun bisa benar-benar landai. Padahal itu kayak kita tahu di bawahnya itu bukan hanya batu, kadang-kadang kita juga ada lumpur gitu kan yang harus kita ambil kayak gitu. Menarik banget itu gitu. Terus pada saat kita naik pun itu bukan cuman lumpur dan tanah, tapi batunya itu segede-gede ban mobil. Saya tahu bahwa mobil saya sempat nyangkut di atas ya, sampai nyangkut dengan mungkin segini ya, nyangkut batang kayu yang memang diletakkan di dalam situ. Kemudian pada saat setelah ban depan kena lolos, ban belakangnya malah nyangkut gitu kan, dan akhirnya mobilnya keangkat dan harus dievakuasi, ngangkat gini sampai dengan mobilnya datar, kemudian dihilangin kayunya dulu,
kemudian dibalikin lagi. Miringnya juga bikin nyali ketir-ketir ya, maksudnya bikin kaki ini juga sangat ini ya, menakutkan sebenarnya. Miringnya sampai hampir ambruk kayak gitu. Ya menarik Saya di situ. kira malah jenengan bukan jenengan no. Dan ibaratnya tantangan buger juga lumayan ya. Selama etapa Ciwidey ini ya, tantangan buger-bugernya juga banyak gitu ya. Menarik. Yang menarik juga di Banjarnegara, Mon. Banjarnegara itu jalurnya luar biasa variatif. Variatifnya ketika kita turun sampai dengan 50 meter lebih ya. Dan itu curam banget. Terus kemudian di bawahnya itu ada beberapa kayu melintang sehingga kita harus lewat 2 kayu tersebut. Terus kemudian tanjakannya tinggi 60 derajat lebih. Terus kemudian dan itu es. Sekali ayun nggak bisa nyampe gitu kan. Ya itu pinter-pinternya kita untuk bawa mobil itu ke atas. Kalau nggak kuat ya langsung kita break, terus kemudian kita bantu dengan gas. Itu tekniknya. Banjarnegara akhirnya kita putusin untuk flying camp di sana karena memang wah jam 3 sore itu udah kaburnya udah turun. Wah, jarak pandang cuma sekitar 7 sampai 10 meter, bahaya banget buat driver. Akhirnya Visibility-nya terbatas ya. Iya benar. Sebelum maghrib jam 5 kalau nggak salah kita putusin stop di sini, kita cari tempat yang aman untuk camping, kita buka tenda dan sebagainya. Ya waktu itu Wahyu yang awalnya dari Solo gabung dengan kita itu harus pulang karena ada urusan sehingga dia harus pulang. Dan kemudian teman-teman yang dengan sama mobil dengan Wahyu ada Mas Gibas, ada Andika, ada Aldi, ada panggilan tugas, panggilan dinas bisnis nggak bisa tinggal hari Selasa, dia pulang hari Senin malam. Nah, artinya kan sayang ya, mereka pulang, saya datang saya juga kangen sama mereka sebenarnya. Gitu. Artinya etapa yang Ciwidey ini yang paling challenging ya Mas ya. Ciwidey benar-benar luar biasa. Kalau teman-teman offroader di Indonesia kalau dengar nama Ciwidey udah angker untuk pandang offroad ya. Oke. Nah, terus kalau waktu Dita gimana? Kalau waktu kamu nyetir, waktu kamu ngadepin obstacle, aku lihat sih kamu prepare banget. Penggunaan safety glove, terus kemudian kamu ngajarin kita bagaimana camping yang benar, berkemas, tidak nyampah dan sebagainya. Itu aku salut ya sama kamu, Wan. Dari situ kan saya belajar kayak tadi di awal saya bilang bahwa medannya saja berbeda. Ketika kan ada do's and don'ts-nya ketika off-road, ketika memasuki medan sungai, lepas dulu seatbeltmu gitu kan, buka jendela gitu kan. Buat saya itu saya menarik mempelajari hal itu gitu, termasuk safety prosedurnya kawan-kawan penarik sling menggunakan sarung tangan ya kan, tujuannya untuk apa, jangan berada di dekat dengan slingnya ketika melakukan winching gitu kan, usahakan jaga jarak karena resiko bisa saja terjadi kan, entah itu putus talinya ya kan, atau mungkin mobil yang tidak terkontrol, atau mungkin psikologis dari si drivernya, entah dia panik atau apa, dia salah menekan pedal ya kan, artinya segala macam resiko dapat terjadi gitu. Itu yang saya pelajari, makanya saya nggak ngerasa apa ya gimana, jadi kebanggaan kalau buat saya gitu mencoba menjadi penarik sling gitu kan, pakai glove, keren banget, tarik gitu kan. Tak kira artis itu bisanya syuting sinetron di depan lensa dan sebagainya, depan kamera gitu ya, dugem atau kumpul dengan selebritis tingkat atas, tapi dia bisa berani kotor, itu yang susah gitu. Mas, kan saya bukan artis, saya atlet Mas. Justru saya kalau bersih fales, kalau saya semakin kotor, aura ketampanan tuh melonjak Mas. Serasa seperti diwincing Mas saya, Mas. Kalau misalkan kotor gitu kan. Makanya saya bilang bahwa memutuskan tempat, oke kita bermalam di sini. Faktor pertimbangannya banyak gitu. Selain tentunya faktor basic dalam artian kontur medannya, ada pertimbangan bahwa mobil harus di sini supaya besok begini gitu. Saya senang ngeliatnya gitu, makanya saya diem aja gitu, nggak protes gitu. Pemilihan titiknya juga, oke tidak jauh dari sumber air, tapi kita juga tahu bahwa sumber air jangan terlalu dekat juga, karena makhluk hidup yang tinggal bersama kita di hutan bukan cuma kita, tapi kita bisa saja ketemu hewan lain gitu kan. Lalu ketika di tengah hutan juga tidak berisik, sebab dapat mengakibatkan stres.
hewan-hewan yang lain, satwa-satwa yang lain. Lalu kebiasaan jangan meninggalkan sesuatu kecuali jejak, jangan mengambil sesuatu kecuali gambar, jangan membuang sesuatu kecuali waktu gitu kan. Dan itu juga diterapkan di Java Overland dan membangun tenda, membangun fly sheet. Saya ngeliat well prepared ini gitu kan. How to pack, bagaimana berkemas, itu kan juga mempengaruhi kenyamanan ketika istirahat. Karena kegiatan luar ruang apapun yang kita pilih, istirahat itu harus senyaman mungkin. Nah ini yang paling penting. Semua orang pada bisa kok mas membuat api unggun pada dasarnya. Kawan-kawan pendaki segala macam. Tapi mereka nggak tahu bagaimana caranya mematikan yang tinggal sebelum meninggalkan medan tersebut. Tapi di sini saya nggak perlu ngoceh, cuma lihat, oh kawan-kawan ini udah tahu bagaimana meninggalkannya supaya api tidak tidak akan muncul lagi ketika sudah kita tinggalkan resiko kebakaran hutan. Tapi saya lihat bahwa teman-teman di sini sudah tahu. Tapi menariknya, sebelum saya datang, semua itu nggak boleh tahu ketika hari di mana saya datang. Saya dengar gosipnya, kalau Ramon datang, semua korek, semua alat pemantik membuat api. Umpetin, kenapa? Biar Ramon yang bikin. Karena udah terbiasa hidup di hutan. Itu buat saya, gini. Sampai pagi nggak mungkin nyala lah kalau di sini dingin kayak gini. Tapi seru lah. Saya terima kasih banget. Dia saling belajar lah ya. Kita saling belajar dari keseharian kita. Pak Toto sama Pak Hadi itu adalah peserta kita yang pertama kali ikut overland di sini. Dia sama sekali nggak ngerti tentang rencana kita seperti apa secara detail ya. Tapi ngertinya cuman oke, ada perjalanan 10 mountain in 10 days gitu ya, bersama Java Overland. Tapi menariknya pantang menyerah. Gila. Di awal itu dia sempat ngedrop pada saat kita ada di Banjarnegara di obstacle pertama, ketika saya langsung belok kanan, banding setir ke kanan kemudian turun gitu ya. Pak Tato sama Pak Adi langsung melipir menghindari dulu. Oke lah, dia masih mengukur treknya. Nah pada saat kita di Banjarnegara setelah kita flying camp, dia baru mulai gatal nih kakinya. Tak coba dulu deh kekuatan mobilku yang baru selesai. Dan dia excited banget, akhirnya coba. Pak Hadi benar-benar tantang dengan trek yang sangat variatif. Gaspol habis sampai dia banyak kejepit di antara dua tebing gitu, sampai nggak bisa keluar karena mobilnya berbadan lebar ya dengan PX80-nya. Akhirnya kita harus keluarin dengan dia. Itu setelah itu dia mulai nyaman. Ya ini nggak lepas dari jadi payahnya Sugeng yang istilahnya dia benar-benar menjadi mentor yang baik buat mereka berdua ya. Sugeng Bagong. Iya, Sugeng Bagong. Itu yang luar biasa. Karena awalnya nggak pernah tahu medan off-road, nggak pernah pegang mobil off-road gitu ya. Kita kasih tantangan yang dia juga nggak ngerti bayangannya Java Overland seperti apa, yang dia lihat cuma di YouTube. Gitu. Java Overland yang isinya cuma jalan-jalan gitu. Tapi kalau kita lihat yang istilahnya untold story-nya, yang kita simpan biar mereka nggak ngerti apa yang kita lakukan di dalam. Setelah hari kesekian baru beliau mulai ngecun. Ya, cun. Dan waktu di Ciwidey juga kita kemarin kan juga sempat ada kendala mobil beliau, tapi tetap tidak menyerah dan kawan-kawan lain juga tetap menunggu. Ya. Gimana caranya solusi evakuasi mobilnya sampai akhirnya lolos, gitu kan. Alhamdulillah lolos. Kuncinya ya itu kesabaran, ketangguhan, dan kekeluargaan. Kebersamaan lah ya, kebersamaan. Jangan pernah meninggalkan teman kita di jalan. Artinya ya kita tungguin karena kita berangkat berempat. Pulang berempat. Maksudnya pulangnya juga harus berempat gitu kan. Ya kita paksain, kita harus sabar karena memang tidak diprediksi sebelumnya gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kekompakan tim, kesabaran tim, kebersamaan tim harus dijaga sampai dengan finish. Ya, alhamdulillah mereka semua excited. Salut. Pak Tony, saya terima kasih banget Pak Tony bergabung dengan kita dengan mobil yang spesifikasinya sudah kayak mobil badak ya, artinya ikan paus. Mobil itu gila men, mobil itu gila banget. Semua fasilitasnya ada, loker depan, loker belakang, bannya ekstrim, kemudian winch depan belakang dengan teknologi terbaru gitu ya, dengan kapasitas mesin yang sangat besar banget itu FJ Cruiser. Dia buka jalur man, dan itu yang membuat kita nyaman sebenarnya. Karena
bagaimanapun mobil yang kita siapkan sebenarnya adalah mobil overland. Saya, mobilnya Adib, mobilnya Pak Hadi atau Pak Toto itu menggunakan ban MT. Nah, mobilnya Pak Tony ini dipersiapkan untuk 100 Expedition yang memang untuk medan yang super ekstrim. Ini nggak cuma pertama kalinya Pak Tony ikut dalam Java Overland. Saya antusias banget pada saat Pak Tony sudah berangkat ke Bandung menyusul kita, ternyata dapat panggilan tugas balik. Kemudian setelah beberapa jam di sana balik lagi ke kita. Itu yang sangat luar biasa dan saya sangat appreciate ketika beliau bisa menemani kita di akhir ya. Padahal kan beliau kan sudah datang hari apa sampai Bandung. Hari Senin malam. Iya. Ternyata harus kembali lagi ke Banjar. Kemudian balik lagi ke Bandung lagi. Militan. Dan ternyata Pak Tony juga saya kira kan, wah serius. Sosoknya ketika saya pertama ketemu, ternyata beliau asik juga ternyata. Ya kayak tadi saya bilang Mas, berbagai macam latar belakang. Ketika masuk Java Overland, mendadak frekuensi ketidakwarasan itu seimbang. Tapi saya banyak belajar sih dari Pak Tony, Pak Adi, Pak Toto, Pak Adib, ya kan? Mas Taufik jelas lah, tetap selalu menjadi leader saya dia. Mata dimanjakan apa aja Mas? Ya. Yang saya sayang sekali tidak gabung dari awal, itu apa aja? Kita masuk ke Purwokerto. Lewat di area namanya Gunung Tampomas yang batu-batunya itu dipakai untuk bendungan Jenderal Sudirman yang ada di daerah Banjarnegara ya. Antara Banjarnegara sama Purbalingga. Bendungan itu dibendung oleh batu-batu yang diambil dari Gunung Tampomas. Kawahnya Tampomas itu kita pakai foto itu pecahan batunya itu keren banget sebagai background foto kita ya di sana. Di Jawa Barat Pak, masuk di Jawa Barat kita disuguhi dengan Kawah Bodas. Itu kita capek banget karena dari Jawa Tengah ke Jawa Barat kita on road selama 8 jam. Terus kemudian tapi paginya kita lihat ada pemandian air hangat. Wah, itu semua teman-teman yang kemarin nggak mandi 5 hari. Ada teman yang satu namanya Sandi, itu nggak mandi 5 hari. Sandi Jungko. Itu mandi man. Dan dia mandinya terakhir. Untungnya mandinya terakhir. Kalau mandinya pertama mungkin yang lain nggak mandi mungkin ya. Jadi gara-gara Sandi lah. Celana dalam lengket gitu ya Mas ya. Kayak perban sama darah itu baru cabut ya. Jadi waktu itu kita berendam sampai dengan jam 8:30 baru kita bisa jalan dari sana. Setelah keluar dari Papandayan kita lewat Cikuray, itu gunung ke-6 dan ke-7 gitu kan. Itu pemandangan sepanjang Cikuray, Papandayan sampai dengan kita masuk ke kota Ciwidey atau di situ Calenca ya di daerah Pangalengan. Udah mulai dingin. Kemudian kita ketemu sama Trian. Thank you Trian udah nemuin kita di sana. Terus dari situ Calenca kita ke Ciwidey. Itu jalannya keren banget. Kalau kita lihat hamparan kebun teh itu kayak orang pakai sisir disisirin rapi banget, rata banget. Ya artinya berarti perjalanan 10 Mountain 10 Days ini gak cuman balance ya, gak cuman menyajikan medan-medan yang berlumpur. Sebab kita overlander dan offroader bermain di lumpur dan berdansa di awan, tapi juga disuguhi panorama-panorama yang memang memukau. Ini keren. Kayak menyambung omongannya Mas Taufik tadi bahwa kita dapat mencintai negeri kita dengan cara apapun. Nah, cara yang ditempuh oleh kawan-kawan Java Overland ini dengan cara menggunakan mobil 4x4. Saya sudah pernah keliling Indonesia berbulan-bulan tidak pulang dengan 100 hari keliling Indonesia dia. Dengan kenyataannya 200 hari tidak pulang-pulang 7 bulan, hampir 7 bulan dengan mode transportasi umum kelas ekonomi. Nah, kali ini saya tertantang ajakannya Mas Taufik untuk keliling Indonesia overland menggunakan 4x4. Kita jalankan lah. Kita cari waktu, kita cari tenaga, kita kumpulkan energi kita untuk menikmati Indonesia dengan cara kita lah. Thank you kawan-kawan, udah setia banget dengan kita semua.
kita masih punya banyak sekali yang kita simpan untuk ke depan, karena kita berharap bisa melakukan eksplorasi seindah mungkin Indonesia, membawa teman-teman sebanyak mungkin untuk mencintai Indonesia. Saya terima kasih banget sama Ramon yang sudah jauh-jauh, enggak jauh sih, Jakarta ke Bandung, tapi dia benar-benar membuat kesan kita di 4 hari terakhir kita bersama Java Overland. Thank you, Mon. Sama-sama Mas Taufik, terima kasih juga buat kawan-kawan Java Overland. Kita berjumpa di ekspedisi berikutnya. Thank you, tunggu kejutannya.